Mas Adi, Hah? kita pergi ke satu tempat lagi yuk. Mas Adi masih ada waktu kan? Ada sih. Emangnya mau kemana? Udah, ikut aja ya. Nah, kita udah sampai Mas Adi. Gimana? Hah? Wah, pinggir laut. Aku baru tahu ada tempat semacam ini di sini. Wah, Hihi, keren kan? Sebenarnya aku juga baru-baru ini sih tahu tempat ini. Gak sengaja aja nemu, dan langsung jadi tempat favorit sekarang. Terutama kalau lagi banyak pikiran tuh. Selain makan es krim, aku kesini biasanya buat nenangin diri. kamu kalau kesini sendirian? Ya sendirian lah, masa rame-rame sih? Namanya juga nyari ketenangan. Ya, siapa tahu kamu kesini bareng teman kuliahmu atau pacarmu mungkin. Mas Adi, kalau aku punya pacar, gak mungkin dong aku jalan sama Mas Adi sekarang. Oh iya, ada hati yang harus dijaga ya. Ya, soalnya menurutku kamu tuh tipe cewek yang mudah disukai orang. Jadi kayaknya bakal gampang banget dapat pasangan. Gampang apanya? Orang yang pengen ku jadikan pasangan malah gak peka-peka. Oh iya Linda, kalau gak salah kamu kuliah jurusan psikologi ya? Iya, aku pengen jadi psikolog soalnya. Emang kenapa? Anak psikologi juga bisa stres ya Linda. Ya kami kan juga manusia mas, bukan AI. Tapi jujur ya, awalnya aku ngira kamu itu dari jurusan seni loh. Soalnya gambarmu bagus banget pas bantuin aku bikin komik. Kalau soal gambar mah, kayaknya itu terlatih tanpa sadar sih. Karena memang hobi aja dari kecil. Lalu kenapa gak masuk jurusan seni aja? Kan kamu udah punya basic skillnya. Bisa tuh jadi seniman. Ah enggak lah, aku gak pengen menjadikan skill gambarku sebagai profesi di masa depan. Cukup jadi hobi aja, sama bantuin Mas Adi bikin komik. Hehe. Kenapa gitu? Gimana ya? Soalnya, menurutku hobi itu adalah sesuatu yang dilakukan untuk bersenang-senang. Kalau hobinya udah jadi pekerjaan, menurutku udah gak bisa senang-senang lagi tuh. Karena hobi itu udah jadi tanggung jawab kan? Bahkan bisa aja, gara-gara hobiku jadi pekerjaan, aku malah jadi benci hobiku sendiri. Makanya, biarlah hobiku tetap menjadi sekadar hobi. Biar aku tetap seneng ngelakuinnya. Dan aku malah bikin hobiku jadi pekerjaan. Gak apa-apa Mas Adi, gak apa-apa. Itu kan bagiku. Mas Adi gak harus sama aku. Hehe. Mas Adi tahu nggak? Kalau aku kuliah ini sebenarnya ditentang sama orang tuaku. Hah? Ditentang? Serius? Serius? Pas aku lulus SMA, orang tuaku tuh gak ngizinin aku kuliah. Mereka malah nyuruh aku nikah. Ya tentu saja aku gak mau. Aku pengen kuliah lah. Aku masih pengen mewujudin cita-citaku. Masa lulus SMA langsung nikah? Terus gimana kamu mau bujuk orang tuamu? Ya, sebenarnya orang tua tuh di mana-mana mirip. Mereka cuma ingin anaknya memiliki kepastian dalam hidup. Kebetulan bagi orang tuaku, yang menjamin kepastian itu nikah. Apalagi kan aku cewek. Makanya, untuk membujuk orang tuaku, aku harus bisa meyakinkan mereka kalau jalan yang kupilih itu bisa memberikan kepastian hidup nantinya. Dan aku harus berkomitmen untuk membuktikan itu. Ya, singkat cerita, akhirnya orang tuaku ngizinin aku kuliah. Cuma dengan syarat, mereka cuma mau ngebiayain uang kuliahku aja. Sedangkan untuk biaya hidup, aku harus cari sendiri. Hah? Makanya, aku ingin mengucapkan terima kasih kepada Mas Hadi karena sudah mau mempekerjakanku sebagai asistenmu. Berkat itu, aku jadi bisa membiayai hidupku selama kuliah. Makasih ya, Mas. BTW, boleh naikin gajiku gak? Jadi kamu cerita panjang lebar tujuannya itu? Hehe, bercanda lah Mas Hadi. Sebelum kesini, Mas Hadi sempat bilang yang Mas lakukan tidak membuahkan hasil kan? Jujur, aku tidak mengerti dengan yang Mas bilang tidak membuahkan hasil. Maksudku, lihatlah aku. Wanita di depanmu ini adalah salah satu hasil dari yang Mas lakukan. Aku bisa membiayai hidupku di sini, itu berkat Mas Hadi. Dan gak cuma aku. Adik Mas Hadi, Putri, dia bisa melanjutkan sekolahnya di sini tanpa pusing mikirin tempat tinggal. Itu juga berkat Mas Hadi.
Para pembaca komik Mas Hadi, mereka bisa dapat hiburan di tengah-tengah ruwetnya hidup. Itu didapat dari karya yang Mas Hadi bikin. Bahkan Mas Hadi sendiri harusnya bisa merasakan hasil dari yang Mas lakukan. Sesimpel kayak Mas Hadi bisa beli barang pakai duit sendiri, nyewa kontrakan, memperkerjakan asisten, dan membantu adik Mas Hadi sekolah. Itu semua gak akan terjadi kalau bukan karena yang Mas Hadi lakukan. Jadi jangan bilang yang Mas lakukan tidak membuahkan hasil. Mas terlalu jahat sama diri sendiri jika berpikir seperti itu. Tapi tetap saja, apapun yang kulakukan, selalu ada yang menganggap itu tidak berguna. Apa pedulinya perkataan orang? Yang mendukung Mas Hadi itu ada banyak. Ratusan ribu pembaca komik Mas Hadi. Itu semua adalah penggemar Mas Hadi. Dan Mas Hadi cuma fokus ke komentar negatif dari segelintir orang yang tidak bertanggung jawab itu. Mas Hadi, mereka tidak layak mendapatkan perhatianmu. Gak perlulah Mas peduliin. Sekalipun itu dari ayahku sendiri. Hah? Aku mungkin tidak masalah dengan komentar negatif dari orang yang tidak dikenal. Tapi jika anggapan negatif itu datang dari orang terdekatku, jujur, aku tidak tahu harus gimana. Berat memang. Komentar netizen bisa kita hiraukan. Komentar teman juga bisa kita hiraukan. Tapi jika komentar itu datang dari orang tua sendiri, pasti sulit untuk menghiraukannya. Satu sisi, keluarga seharusnya menjadi pihak pertama yang mensupport mimpi kita. Tapi di sisi yang lain, mereka bisa jadi faktor terbesar hancurnya mimpi kita. Tapi walaupun begitu, jika konteksnya adalah Mas Adi, maka menurutku perkataan ayah Mas Adi itu juga gak perlu Mas peduliin. Hah? Yang Mas lakukan sekarang itu bukanlah pekerjaan yang salah. Ini cuma pekerjaan yang gak umum dilakukan saja. Wajar jika ayah Mas Adi skeptis. Karena sebagai orang tua, aku yakin ayah Mas Adi cuma pengen anaknya punya kehidupan yang pasti. Dan Mas Adi sudah membuktikan itu. Mas Adi sudah tidak bergantung lagi dengan orang tua. Mas Adi bisa hidup mandiri dari yang Mas lakukan sekarang. Jika setelah pembuktian itu Mas Adi tetap tidak mendapatkan pengakuan, maka cukuplah Mas Adi hormati ayah Mas Adi sebagai orang tua. Dan gak perlu Mas pusingin perkataannya. Karena sejatinya tidak mungkin untuk membahagiakan semua orang. Dan jika Mas Adi masih kesulitan dengan hal itu, aku minta Mas Adi ingat bahwasannya di sini masih ada aku yang sampai kapanpun akan selalu mendukung Mas Adi. Bukan sebagai asisten, tapi sebagai orang yang sangat tahu betapa berusaha kerasnya Mas Adi untuk bisa sampai di tahap ini. Sekalipun seluruh orang di dunia ini berkomentar buruk tentang karya yang Abang buat, Abang harus tahu bahwa masih ada satu orang yang akan selalu suka dengan karya yang Abang buat, yaitu aku. Ya, aku mungkin bukan siapa-siapa ya. Aku cuma orang yang kebetulan jadi asistenmu. Tapi Mas Adi bisa loh jadikan aku sebagai alasan untuk tetap maju. Hihi. Kamu mengatakan semua ini, jangan-jangan bagian dari cara minta naik gaji ya? Ih, sembarangan. Kata-kataku ini tulus dari hati ya. Tapi kalau Mas pengen naikin gajiku gara-gara ini ya terima-terima aja sih aku. Hihi. Tapi selain masalah ayahku, jujur aku sendiri juga mulai khawatir sih soal masa depan. Kayak aku mulai ragu apakah aku harus segera mencari pekerjaan lain atau cukup melanjutkan pekerjaan yang aku lakukan sekarang. Aku bingung menentukannya. Nah, kalau soal itu, dosenku pernah ngomong kayak gini. Jika kau mulai ragu dengan pekerjaanmu, coba tanyakan dua hal ini pada dirimu sendiri. Pertama, apakah pekerjaan saat ini bisa menghidupimu? Kedua, apakah kau senang melakukan pekerjaanmu saat ini? Nah, sekarang Mas Adi coba jawab. Dengan pekerjaan sekarang, Mas Adi bisa hidup gak? Sejauh ini sangat bisa ya. Bahkan dengan adikku tinggal bersamaku, aku hampir selalu tercukupi. Dan aku juga bisa ngegaji kamu. Nah, terus pertanyaan kedua. Mas Adi seneng gak dengan pekerjaan sekarang? Hah? Senang? Tentu saja aku senang. Ini adalah yang kuinginkan dari dulu. Nah, kalau gitu gak ada masalah kan?
Iya juga ya. Kalau salah satu dari dua pertanyaan tadi, atau mungkin dua-duanya Mas Adi jawabannya adalah tidak, baru tuh Mas Adi bisa mulai mempertimbangkan pekerjaan yang lain. Ya? Gila sih kamu, Linda. Dewasa banget. Kayaknya materi kuliah psikologimu bener-bener berguna deh. Biaya konsultasinya 300.000 ya? Lah, jadi tadi buka praktek nih? Hehe, bercanda lah Mas Adi. Dasar. Ku traktir makan es krim minggu depan mau? Mau! Hihi. Hah? Makasih ya, Linda. Berkatmu, aku bisa jadi lebih kuat sekarang. Sama-sama. Tapi aku minta traktir 2 es krim ya? Iya, iya. Di sini masih ada aku, yang sampai kapanpun akan selalu mendukung Mas Adi. Ayah, aku minta maaf jika aku tidak bisa menjadi yang ayah harapkan. Tapi, ini adalah jalan hidup yang kupilih, dan aku sudah berusaha keras untuk meraihnya. Sekalipun ayah anggap apa yang kulakukan tidak berguna, aku tidak peduli. Aku akan tetap hidup dengan jalan ini, sampai jalan ini tidak bisa memberikan kehidupan lagi bagiku. Ayah tidak masalahkan dengan itu. Heh, serahlah. Selama kau tidak merepotkan ayah, lakukan saja sesukamu. Terima kasih, ayah. Tapi kalau dipikir-pikir, ayah ini nggak tahu malu juga ya. Padahal lagi numpang di kontrakanku, masih aja bilang yang kulakukan tidak berguna. Hah? Apa kamu bilang? Waduh, ampun Pak, ampun. Galat amat. Sana kerjakan kerjaanmu itu. Jangan ke gua ya. Ayah lagi sibuk. Siap.